Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Pristri Putri Utami. Saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Analisis Pendapatan dan Risiko Usaha Tani Pepaya di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Menurut data di BPS, sektor pertanian menyumbang sebesar 13,63% pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian cukup berperan dan layak untuk dikembangkan. Sektor pertanian ini terbagi menjadi beberapa subsektor, salah satunya yaitu subsektor hortikultura yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia. Di subsektor hortikultura ini, komoditas buah-buahan menjadi salah satu komoditas yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal tersebut karena buah-buahan mengandung serat yang tinggi serta vitamin yang berguna bagi tubuh. Pada tabel produksi tanaman buah-buahan di Provinsi Lampung tahun 2017 dan 2018 tersebut, dapat diketahui bahwa komoditas pepaya memiliki nilai produksi yang paling tinggi ketiga setelah pisang dan nanas, yaitu pada tahun 2017 sebesar 80.364,4 kg dan pada tahun 2018 sebesar 64.812,5 kg. Pada tabel produksi pepaya di beberapa kota atau kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2017 dan 2018, diketahui bahwa Lampung Timur merupakan kabupaten yang memiliki produksi paling tinggi pada komoditas pepaya, yaitu sebesar 43.620 kg pada tahun 2017 dan 39.752,3 kg di tahun 2018. Selanjutnya, pada tabel produksi pepaya di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2017 dan 2018, diketahui bahwa Kecamatan Marga Sekampung memiliki produksi pepaya yang paling tinggi dibandingkan kecamatan yang lainnya, yaitu pada 2017 sebesar 27.820,7 kg dan 24.909,2 kg di tahun 2018. Hal tersebutlah yang membuat saya memilih komoditas pepaya dan lokasi Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sebagai bahan penelitian saya. Selanjutnya, yaitu tujuan dari penelitian saya. Yang pertama, untuk menganalisis pendapatan usaha tani petani pepaya di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, yaitu menganalisis risiko usaha tani petani pepaya di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis pengaruh risiko terhadap pendapatan petani pepaya di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Usaha tani pepaya. Tanaman pepaya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan sentra penanamannya yaitu daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Keistimewaan dari buah pepaya ini yaitu mudah dibudidayakan, cepat bereproduksi, buahnya tersedia sepanjang tahun, dan tidak memerlukan lahan yang luas sehingga dapat ditanam di pekarangan rumah. Pada saat ini, pepaya telah memiliki begitu banyak varietas yang menyebar ke seluruh dunia. Namun, varietas yang paling banyak diminati yaitu pepaya California. Konsep usaha tani. Usaha tani adalah kegiatan yang dilakukan oleh para petani di bidang pertanian tentang cara mengelola berbagai faktor produksi untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraannya serta keluarganya. Selanjutnya, teori pendapatan. Pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau badan usaha atau dalam hal ini petani dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan dapat diperoleh dengan cara mengurangkan penerimaan petani dengan total biaya yang telah dikeluarkan oleh petani. Selanjutnya, risiko usaha tani. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki, dapat menimbulkan kerugian. Dalam kegiatan usaha tani, risiko terbagi menjadi risiko produksi, risiko harga, dan risiko pendapatan. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu mengenai lokasi, waktu, serta metode analisis. Lokasi penelitian saya yaitu di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Waktu penelitian yaitu Oktober sampai Desember 2020 dan metode analisisnya yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan analisis pendapatan usaha tani dan analisis risiko usaha tani. Selain itu, penelitian terdahulu yang telah disajikan, sebagian besar hanya membahas pendapatan petani atau risiko yang dihadapi petani, namun tidak menggabungkan analisis keduanya. Sedangkan penelitian saya menggabungkan analisis pendapatan dengan analisis risiko petani, serta pengaruh dari risiko petani terhadap pendapatan para petani. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran.
Usaha tani pepaya ini memiliki 3 unsur penting, yaitu faktor-faktor produksi yang terdiri dari luas lahan, bibit, pupuk NPK, pupuk urea, pupuk KCL, pestisida, dan tenaga kerja sebagai input usaha tani, petani, dan tanaman pepaya sebagai output yang satu dan sama lainnya saling berhubungan. Semakin tinggi produksi usaha tani, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan petani. Pendapatan diperoleh dari pengalian antara harga komoditas dengan produksi usaha tani, kemudian dikurangi dengan biaya produksi. Kegiatan usaha tani ini tidak terlepas dari berbagai risiko, yaitu antara lain risiko harga, risiko produksi, dan risiko pendapatan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei, di mana para responden akan diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendukung tujuan penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif, di mana data yang telah disediakan akan dijelaskan dan dideskripsikan. Lokasi, responden, dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, di mana lokasi tersebut ditentukan secara purposif atau disengaja. Responden dari penelitian ini yaitu petani yang telah berusaha tani pepaya selama lebih dari 4 tahun. Responden ditentukan secara simple random sampling. Sedangkan waktu penelitian yaitu dari bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya, yaitu jenis data dan metode pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang dinyatakan dalam angka seperti pendapatan petani dan total biaya, serta data kualitatif yang akan menjelaskan hasil dari data kuantitatif tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara, serta pengisian kuesioner oleh para responden. Sumber data yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara dan kuesioner responden, dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, BPS, serta literatur lain yang masih berkaitan. Selanjutnya, metode analisis data. Analisis yang akan dilakukan yaitu analisis pendapatan dan analisis risiko. Selanjutnya, yaitu analisis pendapatan. Untuk mengetahui pendapatan petani dapat dicari dengan menggunakan rumus di atas. Sedangkan rumus di bawah digunakan untuk mengetahui apakah petani tersebut untung atau rugi. Apabila nilai RC ratio lebih dari 1, menunjukkan bahwa petani tersebut untung. Apabila nilai RC ratio di bawah 1, maka petani tersebut rugi. Analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan cara mencari CV atau koefisien variasi dan L atau batas bawah. Apabila CV lebih dari 0,5, maka usaha tani tersebut memiliki risiko yang tinggi. Namun apabila CV di bawah dari atau sama dengan 0,5, maka usaha tani tersebut memiliki risiko yang rendah. Jika batas bawah lebih dari 0, maka usaha tani tersebut untung. Namun, jika batas bawah kurang dari 0, maka usaha tani tersebut rugi. Selanjutnya, pengaruh risiko produksi dan risiko harga terhadap pendapatan. Untuk mengetahui pengaruh risiko usaha tani terhadap pendapatan petani, dapat digunakan persamaan fungsi regresi sederhana. Persamaan fungsi tersebut dapat dilihat pada rumus di atas. Kemudian, akan dilakukan uji F hitung dengan rumus di atas. Apabila nilai F hitung lebih dari F tabel, maka risiko usaha tani berpengaruh nyata terhadap pendapatan. Sedangkan, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka risiko usaha tani tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan. Pengaruh risiko usaha tani terhadap pendapatan petani pepaya secara tunggal dapat diketahui dengan melakukan uji T hitung. Apabila nilai taraf kepercayaan kurang dari 0,1, maka secara individu, risiko usaha tani berpengaruh nyata terhadap pendapatan. Namun, jika taraf kepercayaan lebih dari 0,1, maka secara individu, risiko usaha tani tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.